Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Sistem Komunikasi Kelompok. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Tarisha, kedua ada Maulidia Mesya, ketiga ada Fitriani, keempat ada Aji Aulia, kelima ada Gemma Audi Lutfi. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu sistem komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara mereka yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, linguistik, atau geografi. Selain itu, komunikasi kelompok dapat menambah pengetahuan, memperteguh dan mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, serta meningkatkan kesadaran. Klasifikasi kelompok terbagi menjadi 5, ada primer dan sekunder, keanggotaan dan rujukan, in-group dan out-group, deskriptif dan preskriptif, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Primer versus sekunder by Cooley. Didasari kepentingan kelompok yang dipersepsikan oleh individu dan frekuensinya dalam berinteraksi dengan kelompok tersebut. Primer. Kelompok primer memiliki derajat keterikatan emosional lebih tinggi dari kelompok sekunder. Sekunder, lawan dari kelompok primer, di mana hubungan tidak terlalu akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati atau rasa. In-group versus out-group by Summer. Adanya boundaries atau batasan antara kelompok, misal geografis Jawa dan Kalimantan, suku Jawa dan Madura, ideologi Islam, ateis, agnostik, profesi dokter, pilot, kekerabatan, keluarga, klan. Dalam in-group erat dengan winis atau kohesi kelompok atau keeratan hubungan. Dalam in-group artinya kelompok kita. Atau contohnya saya anggota kelas bunga matahari, dan out-group kelompok mereka. Contohnya mereka adalah kelas bunga mawar. Keanggotaan dan rujukan by Theodor Neukom. Keanggotaan didasarkan jenis keanggotaan atau identitas yang diberikan pada anggota. Rujukan kelompok yang meski tidak memberikan tanda keanggotaan secara resmi, tetapi bertindak atau berperilaku seperti anggota karena mengadopsi nilai, sikap, dan perilaku kelompok tersebut. Kelompok yang digunakan sebagai alat ukur dalam menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Deskriptif versus preskriptif. Dalam deskriptif, klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Contohnya, komunikasi deskriptif lebih terfokus pada menggambarkan aspek dan perhatian semua individu dalam suatu kelompok. Dan kalau preskriptif, klasifikasi kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Contohnya, kelompok preskriptif lebih menekankan pada fungsi-fungsi kelompok yang dapat membangkitkan kesadaran diri hingga dapat melakukan perubahan sosial. Peranan kelompok dan perilaku komunikasi. Peranan anggota kelompok menjadi faktor penting bagaimana kelompok tersebut berkomunikasi dan mengambil suatu keputusan. Komunikasi kelompok berhubungan langsung dengan komunikasi interpersonal. William L. Kate. Hal itu jelas membuat perilaku individual anggota kelompok mempengaruhi bagaimana suatu kelompok tersebut bertindak dan mengambil keputusan. Peranan komunikasi interpersonal yang relatif besar pada komunikasi kelompok biasa membuat kelompok tersebut bertindak berdasarkan pengaruh interpersonal di dalamnya. Dengan demikian, perilaku interpersonal sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kelompok tersebut membuat dan menghasilkan keputusan. Selanjutnya, fasilitasi sosial. Kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok merupakan dukungan yang memberikan suatu kelompok terhadap individu. Namun harus diperhatikan, positif muncul prestasi, terjadi fasilitasi. Negatif, adanya kelompok justru destruktif. Di sini ada juga konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan menuju atau normal kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Kessler dan Kessler dalam Rahmat 2005.
adalah kecenderungan semua anggota kelompok melakukan hal yang sama. Di sini ada juga polarisasi. Polarisasi dikenal sebagai penguatan kemampuan individu dalam mendukung kelompoknya. Polarisasi mengandung beberapa implikasi yang negatif. Pertama, kecenderungan arah ekstremisme menyebabkan peserta komunikasi menjadi lebih jauh dari dunia nyata. Karena itu, makin besar peluang bagi mereka untuk membuat kesalahan. Yaitu ada yang kedua, polarisasi akan mendorong ekstremisme dalam kelompok gerakan sosial atau politik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.